Selamat pagi. Kita lanjutkan pada bahan training seminar New Money minggu ketiga, yaitu 300 sifat uang. Pada minggu pertama Anda belajar bahwa uang itu bukan simpanan, uang bukan tabungan, uang juga bukan profit, uang adalah capital gain. Artinya uang digunakan untuk mendapatkan peningkatan penggelembungan aset yang digunakan untuk penggelembungan kredit. Jadi uang adalah kredit. Kita sudah mempelajari liku-liku kredit ya. Kredit itu adalah manajemen jaminan. Kalau jaminan Anda bisa di manage, diatur, Anda bisa mengatur kredit. Itu pada minggu kedua. Sekarang adalah minggu ketiga. Topiknya adalah kalau kita sudah mengerti bahwa uang itu tidak ada gunanya, tidak penting ya, uang tidak berguna. Uang ya memang begini loh. Efek kekuasaan itu adalah uang. Tetapi uang itu bukan satuan dari kekuasaan. Uang itu bukan tolak ukur atau parameter kekuasaan. Jadi kalau Anda ingin kaya, Anda ingin mendapatkan kekayaan, itu Anda nggak bisa melalui jalan uang. Anda nggak bisa tunggu uang Anda cukup. Uang Anda 2 miliar juga nggak cukup, uang Anda 10 miliar juga nggak cukup, uang Anda 100 miliar juga nggak cukup. Karena ambisi orang tidak ada batasnya. Anda mau main 10 triliun juga nggak cukup. Banyak pengusaha yang main 10 triliun juga bangkrut. Oleh karena itu, satuan dari kekuasaan itu bukan uang. Pada minggu kedua, Anda belajar bahwa mempelajari uang itu jangan mengatakan uang. Jadi uang itu di-delete ya, disensor ya, dit gitu. Setiap kali kita ngomong uang, dit gitu, uang disensor. Karena selama kita itu masih terpacu atau terpukau atau segan karena uang itu, Anda melihat bahwa orang yang duitnya 10 triliun itu seperti IQ-nya 2000. Enggak, Pak. Orang yang hartanya 60 triliun, IQ-nya juga 93. Kok bisa kaya? Loh, makanya itu loh. Yang digunakan bukan uang. Nah, dia nggak ngukur uang. Kalau dia ngukur uang ya, dia udah nggak pakai baju, Pak. Udah pakai jubah emas. Oleh karena itu, ukuran kekuasaan itu bukan uang. Nah, sekarang kita pelajari ukuran kekuasaan itu apa. Jadi Anda harus belajar ya, kekuasaan itu apa. Kenapa kok rakyat Indonesia itu 200 juta itu nggak berdaya? Kenapa? Kenapa kok kita itu ada 2 juta pengojek itu juga nggak berdaya, ojek online. Ada 200 ribu pengemudi Grab juga nggak berdaya. Lalu kenapa? Kita berpikir kenapa? 200 juta penduduk Indonesia ini nggak berdaya, itu kenapa? Karena begini Pak, setiap manusia itu adalah cacat. Jadi cacat itu bagaimana? Saya sendiri juga buta Pak. Saya nggak bisa lihat. Saya itu dikasih tahu orang sehingga saya bisa lihat. Jadi kalau saya buta, ya, saya harus merangkul atau berkolaborasi dengan orang yang pincang, sehingga saya gendong dia, sehingga saya bisa melihat dunia. Saya dikasih tahu dia. Dengan demikian, Anda lihat ya, Nabi ya. Nabi datang ke Indonesia itu, bukan ke Indonesia. Nabi datang ke dunia itu ya, di sana dunianya dulu Israel. Itu menolong orang cacat, menyembuhkan orang cacat, orang yang lepra, orang yang buta, orang yang mati. Itu yang ditolong. Loh, kenapa kok bukan orang miskin? Karena satuannya dalam pandangan Tuhan itu adalah setiap manusia memiliki kecacatan. Sehingga ya dia menolong orang yang paling berpahala. Kalau dia nolong cewek ya, paling dia minta kawin. Kalau dia nolong via valen ya, paling dia minta penggemar 2 juta orang tambahan. Kalau dia nolong orang buta, Pak, ya, zaman dulu tuh kalau orang cacat itu dibunuh.
Orang nggak cacat aja dibunuh kok. Anda ketemu Romawi, pek, mati. Jadi kalau Anda cacat itu ditabrak sama kuda, mati. Jadi ketika itu ya orang buta ya orang mati. Daripada dia mati ya disembuhkan. Karena pahalanya yang paling besar di situ. Jadi satuan dari, kalau Anda bingung ya, Pak, saya gajinya 4 juta, Pak. Ya, saya udah kerja 15 tahun, gajinya 7 juta, Pak. Ya kan? Cicilan rumah itu paling bagus ya, yang mendingan ya 7 juta per bulan. Jadi uang gaji saya itu habis untuk cicilan. Nah, terus makan apa? Nah, terus bagaimana saya jadi kaya? Apa yang kaya itu semuanya harus orang yang anaknya orang kaya? Nah, kalau begini caranya kan nggak ada gunanya. Kita udah sekolah S1, sekolah S2, sekolah S3 juga nggak jadi kaya. Jadi dengan demikian kita harus belajar mulainya dari mana ini. Katakanlah kita yang sudah gajinya 7 juta deh, ya kerja 15 tahun deh. Bagaimana caranya kita mulai mau jadi kaya itu bagaimana? Ya kan? Ketemu dengan atasan kita dijedot. Nggak usah nanya. Tiap kali ketemu tabokin. Wah, ketemu kakaknya tabokin, ketemu AA, teteh tabokin. Kita ini jadi bonyok gara-gara tekanan dari sistem. Oleh karena itu uang itu harus di-delete, diganti. Uang tit gitu ya, tiap kali ngomong uang tit ya, ingetin ya kalau misalnya kita ngomong uang tit harus ada itu sensor supaya kita itu nggak balik lagi ke uang. Satuannya bukan uang sekarang. Jadi kalau misalnya Anda di akuarium atau di laut ya, ikan itu ada yang kecil, ada yang gede, ada ikan paus, ada yang semuanya hidup kok. Jadi ada yang disebut simbiosis. Jadi ikan kecil-kecil itu dia berlindung pada ikan hiu. Dia makanin kulit-kulit matinya ikan hiu yang ada jamur-jamurnya ikan hiu. Ikan hiu itu mulus mukanya karena digigitin ikan-ikan kecil itu. Jadi Anda lihat ya di padang rumput ya. Zebra juga hidup, singa juga hidup, buaya juga hidup, kuda Nil juga hidup, nggak mati semua. Jadi nggak semua dimakan singa. Kenapa? Anda harus tahu yang disebut simbiosis. Dengan demikian orang buta itu harus mencari partner. Kalau Anda nggak partner ya, seluruh Indonesia itu buta semua. Buktinya kita nggak ngerti soal uang. Kenapa kok saya ngerti? Ya karena saya itu berkolaborasi dengan orang yang bisa melihat. Cuman dia pincang. Saya itu udah pensiun, udah kerja udah 30 tahun. Umur saya 54. Bagaimana saya memulai bisnis, memulai usaha, memulai jalan untuk menjadi kaya? Saya 25 tahun hidup juga miskin. Kalau nggak miskin ya semua apanya yang kaya. Emang semuanya ponakan Anthony. Jadi, langkah pertama itu harus tahu bahwa dasar dari kekuasaan itu apa? Dasar dari segala dasar itu adalah pahala. Jadi saya itu mulai dari teman-teman. Ada teman-teman yang di PHK saya bantuin. Ada dirut yang udah kerja 25 tahun, udah jadi dirut udah 10 tahun di PHK. Ada yang orang kerja 50 tahun di PHK. Ya ada yang saya tolongin mau ditolongin, ada yang saya tolongin nggak mau ditolongin. Ada yang balik ke kampung aja jadi orang miskin ya. Terserah dia. Tapi di antara mereka itu ada yang mau ditolong. Nah mulai dari yang mau kita tolong itu, ya rasanya orang bekerja 50 tahun lalu hancur di PHK itu apa? Bukan uang Pak, uangnya udah banyak, 100 triliun, 100 miliar. Tapi harga dirinya hancur. Namanya segala macam, itu yang saya pulihkan, saya bawa lagi. Ayo Pak, kita keliling Pak. Apa? Seminar uang Pak. Kamu bisa apa? Dulu Bapak masalahnya apa? Dicerita masalahnya itu gara-gara nagih BPJS. Dia nagih BPJS ke RSCM lalu bermasalah. Jadi saya bilang, saya kan udah lama jadi sales ya, 30 tahun jadi sales ya. Saya tahu dasar dari kekuasaan atau kita itu yang disebut the power of influence. Kekuasaan untuk mempengaruhi orang itu adalah interestnya dia.
Jadi dia itu interestnya apa? Interestnya adalah bagaimana caranya nagih di BPJS. Karena uangnya ditunggak BPJS, hampir 1 triliun. Sehingga dia di PHK karena nggak bisa nagih. Jadi saya bilang, saya bisa nagih Pak. Tuh, kamu kok bisa nagih? Jadi dengan demikian bergulirlah ini menjadi sebuah inisiatif yang disebut Nawacita Social Initiative. Itu bermula dari gara-gara banyak korban BPJS. Nah sekarang Nawacita Social Initiative itu udah berisi 10 orang pensiunan. Ada yang pensiunan CEO yang udah kerja 50 tahun, ada yang sampai umur 74 itu masih bekerja. Ada pensiunan Brigjen, Irjen, ada yang pensiun Letjen, itu berkumpul bersama membentuk kolaborasi. Nah kalau kita sekarang udah berkolaborasi, ya mudah Pak, gitu loh. Jadi cara kerja orang, dari mana saya tahu ini? Jadi setiap orang itu memiliki titik blind spot Pak. Mau orang kecil, orang gede itu tetap memiliki blind spot. Itu kalau ikan hiu ya, dia nggak bisa cium ekornya. Nggak bisa. Anjing juga nggak bisa cium ekornya, hanya kucing yang bisa. Oleh karena itu kalau dia ingin tahu rasanya ekor, ya itu tanya kucing. Dengan demikian setiap orang itu memiliki blind spot. Contohnya begini Pak, ya kita berpikir itu orang kaya nggak punya masalah ya. Contohnya begini, ada satu pabrik kopi ya, terbesar di Indonesia, ya kan? Saya telepon dia Pak, saya dari Nawacita, ya apa? Ya kita mau ngajakin CSR. CSR apa sih Gun? Ya dia orang Surabaya. CSR apa sih yang aku nggak pernah lakukan? Aku pernah nyumbang petani 40 miliar, itu nggak jadi apa-apa. CSR apa sih gitu loh. Saya kan bilang, loh Pak kenapa harus butuh biaya 40 miliar? Loh emang ada CSR yang nggak pakai duit? Saya nggak usah pakai duit Pak. Loh pakai apa? Loh pakai media Pak. Gitu. Kamu itu gimana sih Gun? Gitu loh. Kok ada CSR nggak pakai duit? Ya nggak pakai duit loh. Saya pakai media. Loh untuk apa media? Loh Bapak nggak lihat loh Pak. Perusahaan Bapak itu nggak bisa IPO itu karena apa? Karena medianya itu negatif semua. Bapak search di Google, semua beritanya tentang kopi itu. Kopi perusahaan Bapak itu negatif semua. Coba aja cek. Dia langsung sadar, oh iya dia nggak bisa IPO. Berarti ada suatu kecerdasan yang bisa menundukkan orang. The power of influence. Itu adalah interestnya orang lain. Kalau tadi orang yang CEO yang kerja 50 tahun dipecat itu, interestnya adalah bagaimana memulihkan nama baik dia. Kalau orang yang kerja, umur 74 masih kerja, itu ya dapat kerjaan. Jadi dia suka bekerja. Nah kalau pemilik kapal api, itu motivasinya lain lagi. Pemilik hero, masalahnya lain lagi. Pemilik apapun. Ada satu orang kaya, umurnya udah 80 tahun. Kekayaannya 70 triliun. Apa yang terjadi? Dia suka memelihara sapi dan memelihara pohon-pohon sawo, salak, duren. Motivasi dia adalah untuk bisa menemukan duren yang tidak tergantung pada musim. Karena apa? Dari Indonesia itu ada 30 jenis duren, dari Aceh sampai Papua. Itu musimnya tuh beda-beda. Ada yang Januari, ada yang Februari, ada yang Maret, ada yang April, ada yang September. Jadi sebetulnya kalau kita punya 30 jenis durian, itu kita bisa panen setiap bulan. Nggak usah nunggu musim. Oh ya bagus lah. Nah, saya tanya dia, masalahnya apa? Ternyata dia setelah umur 80 ini harus pensiun. Dan karena dia ingin kesibukan, dia suka nanam-nanam bibit unggul dan memelihara sapi. Yang repot adalah anaknya nggak ngerti. Saya berpikir, loh Pak, kalau gitu tanahnya dijual aja. Karena kalau tanah pertanian itu dikonversi menjadi tanah konstruksi untuk real estate, itu naik 10 kali lipat. Untuk apa uang? Loh Pak, kan kita harus mengembalikan return on investment. Untuk apa di return? Setiap bulan saya punya dividen 60 miliar. Untuk apa uang?
Aset saya tiap bulan itu bertambah 1 triliun. Untuk apa uang? Saya bingung nih, kalau hidup ini untuk apa uangnya? Kalau uang sudah banyak, 60 miliar tiap bulan itu gajinya, terus kekayaan asetnya bertambah 1 triliun tiap bulan. Untuk apa uang? Loh, saya pikir, ini masalahnya apa toh? Gitu loh. Lama-lama dia cerita bahwa 2 jam saya diajak keliling, lama-lama dia cerita bahwa uangnya itu tidak bermasalah, tetapi urusan dia itu urusan sapi ini. Tekor tiap bulan itu 500 juta. Nah, itu yang dikomplain oleh anaknya. Jadi anaknya ribut aja terus. Lalu dia ngomong, sudah kamu gak usah mikirin uang kembali dari investasi ini, ya kan? Kan kamu juga udah punya perusahaan yang investasinya kembali 60 miliar tiap bulan gajinya kita. Ya iya. Tapi papa kan mengajarkan bahwa kita tuh semua harus memiliki perhitungan return on investment. Nah sekarang investment papa itu kapan kembalinya? Jadi dia tuh pusing gara-gara anaknya komplain. Saya bilang, insting sales saya itu keluar, power of influence. Motivasi dia adalah menjelaskan bahwa anaknya itu keliru. Saya bilang langsung, Pak, anak bapak itu keliru. Loh kenapa kok keliru? Ya nanti saya jelaskan. Jadi pas waktu makan itu, saya jelaskan ke dia bagaimana anaknya itu keliru. Bahwa setelah kita memiliki perusahaan yang terbesar di Indonesia, ya setelah kita itu punya kekayaan yang bertambah 1 triliun setiap bulan, ujung-ujungnya itu apa? Ujung-ujungnya adalah kemandirian masyarakat. Anda harus bisa membantu memberdayakan sumber daya manusia. Dan itu adalah cita-cita Presiden Jokowi. Oleh karena itu dia harus ketemu Jokowi untuk menjelaskan bahwa ini loh bibit unggul sawo, salak, duren, sapi. Sapi itu kalau yang normal itu 10 juta anaknya. Ini kan harganya itu sampai 1 miliar anaknya. Karena sapinya itu sapi Tondano. Sapi Toraja. Jadi sapinya itu gede banget itu sapi. Aduh, sapi giant, sapi gede banget gitu loh. Itu induknya tuh gede banget. Itu kalau induknya itu niban kita itu mati gitu. Beratnya tuh 2 ton. Jadi akhirnya apa? Ya kita bicara tentang nasionalisme, patriotisme, jiwa kebangsaan. Saya bilang ini cita-cita nawacita. Jadi saya bilang itu, saya punya nawacita Pak. Akhirnya jadi saya berteman gara-gara nawacita. Kenapa? Kalau orang sudah nggak punya tujuan untuk uangnya beranak sendiri 1 triliun tiap bulan. Ya tujuan dia apa lagi? Ya sudah, jadi keharuman bangsa. Oleh karena itu, kita harus berpikir bahwa setiap orang itu memiliki blind spot. Setiap orang memiliki kelemahan. Itu yang harus kita masuk. Loh iya Pak, tapi kan itu kalau kita kenal terus ngobrol 2 jam Anda ketemu bahwa dia punya masalah itu anaknya komplain. Ya kan, kalau kita belum ketemu kan kita nggak tahu masalahnya dia apa. Pak, kekuasaan itu dasarnya tadi pahala. Nomor 2, dasarnya dari informasi. Informasi apa? Loh contohnya begini loh. Ya, Anda tahu ya. Setiap perusahaan di Indonesia ini, mau kecil mau besar, itu punya outsource security, outsource customer service, outsource teller, outsource, semua pakai outsource ya. PLN juga pakai outsource. Dan semua outsource itu BPJS-nya tidak dibayarkan. Anda mau ketemu pabrik apapun, mau pabrik baju, pabrik Indomie, mau pabrik apapun, outsource-nya itu BPJS-nya nggak dibayarkan. Itu cuma 50.000 per bulan, tapi nggak dibayarkan. Entah kenapa. Jadi kalau ketemu direktur perusahaan besar nih, seperti ketemu developer besar di Indonesia ya, yang inisialnya SML gitu, saya cuma ngobrol, Pak, saya cek security-nya belum dibayarkan BPJS-nya. Ada berapa security-nya? Ada 1.500. 1.500 kali 50.000 per bulan. Itu 5 miliar per tahun nggak dibayarkan BPJS-nya. Jadi setiap orang punya kelemahan gitu loh. Tetapi begini loh ya, satu kan tadi Anda berpedoman pada pahala ya. Kalau Anda nggak mau nolongin
security outsource itu, Anda mau ngomong apa? Masa Anda ngomong, Pak, tolong Pak, saya diutangi Pak, gitu loh. Atau saya minta bantuan Pak. Kamu siapa kok minta bantuan? Pangdam di mana kamu? Kan nggak bisa. Jadi kita tuh bukan pangdam, ya kita nggak bisa minta bantuan. Oleh karena itu kita harus menawarkan pahala. Pahalanya itu apa? Itu loh 1.500 outsource itu loh yang harus ditolong. Karena apa? Istrinya melahirkan dia utang, dia tabrakan kecelakaan juga dia utang, raja utang, outsource-nya itu. Itu baru masalah kesehatan. Belum lagi masalah kesejahteraan. THR dipotong, gaji dipotong. Dengan demikian kita harus tahu bahwa setiap orang itu memiliki blind spot, kekurangan. Kekurangan itulah yang kita masuk. Jadi dua sumbernya, pahala dan keadilan. Kalau Anda menyuarakan keadilan, ya, keadilan itu nggak usah teriak-teriak. Anda itu keadilan itu teriak sendiri. 1.500 orang itu teriak-teriak, itu telepon Tuhan tiap malam. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Anak saya kecelakaan, anak saya disunat, anak saya nggak punya uang. Oleh karena itu, dasar dari kekuasaan itu adalah pahala dan keadilan. Saya mulai dari dua hal ini tuh ya, saya bisa membentuk organisasi Nawacita. Nawacita Sosial Inisiatif ya, Nawacita sudah lama, udah 9 tahun. Nawacita Sosial Inisiatif ini adalah organisasi baru yang tujuannya adalah untuk mendidik pemberdayaan bangsa. Jadi, Anda harus tahu bahwa cara-cara konglomerat itu beda dengan kita, ya. Kalau misalnya gini ya, orang biasa itu, pengusaha biasa itu kalau ada masalah dia lari. Jadi dulu itu kita berkuasa karena kita menguasai BP POM. Dengan menguasai BP POM kita menguasai izin edar. Kalau nggak punya izin edar BP POM, Anda dirazia masuk polisi. Jadi 200 pengusaha itu kembung ya gara-gara diproteksi oleh izin BP POM. Sekarang BP POM nggak ada gunanya. Sekarang BPJS. Jadi sekarang itu 2.500 rumah sakit itu juga nggak dibayar BPJS. Ya, bukan nggak dibayar, itu nggak cekek. Ada yang 8 bulan, 10 bulan, ada yang 12 bulan. Nah, Anda tahu rasanya kalau misalnya uang Anda itu 0,5 triliun dicekek sama BPJS ditunggak. Apa yang terjadi? Makin kita kelenger. Semua kelenger. Ya kan? Nah, akibatnya apa? Perusahaan farmasi yang mensuplai kepada rumah sakit ini juga kelenger. Nah, mereka nggak bisa lagi jual obat. Akhirnya apa? Mereka jual parfum. Ada yang namanya Jo Melon. Itu parfum yang satu botol $700. 10 juta. Satu botol itu. Yang beli itu ya cuman Luna Maya sama Nia Ramadhani. Akhirnya mereka jualan apa? Jualan barang-barang yang mahal. Kenapa? Untuk mengejar omset. Ya kan? Sekarang apa yang nggak herbal? Ya kan? Obat batuk komik herbal. Ya kan? Botrek herbal. Oh, Botrek kok herbal? Jadi kan Botrek ini ketinggalan dengan antangin. Padahal Botrek itu skalanya 10 kali lipat dari antangin. Malah ngekor kepada yang lebih kecil. Jadi keliru. Kalau orang konglomerat itu, Pak, dia itu malah mendekati masalah itu. Jadi kalau dia nggak dibayar BPJS, itu BPJS diparanin. Loh, kenapa? Kalau Anda 200 miliar ditunggak BPJS, Anda nggak berdaya. Kalau Anda ditunggak BPJS 500 miliar, Anda nggak berdaya. Tapi kalau Anda ditunggak oleh BPJS 2 triliun, wah, Kopassus bertindak. Dengan demikian, ingat ya bahwa konglomerat itu mendekatkan pada masalah, menyelesaikan masalah apapun itu. Dia terpaksa harus menyelesaikan masalah itu. Jadi, kembali tadi, kalau kita ketemu dengan developer ya, tadi SML tadi, yang terbesar di Indonesia, kita mau ngomong apa? Pak, saya ada program Nawacita. Oh ya, ini Anda jelasin setengah jam ya. Dia ngomong, iya, saya jualan rumah, buat apa Nawacita? Nggak ada gunanya. Akhirnya saya bilang bahwa apa? Saya menawarkan pahala dan keadilan. Satu, saya ngomong selintas, saya ngomong BPJS-nya, security kok nggak dibayarkan, Pak? Wah, baru dia kena, digigit baru kena. Saya cek ya Pak Gun. Ya silahkan cek Pak.
Bapak tahu dari mana? Loh, Bapak cek aja di klaster mana. Semua klaster BPJS-nya juga nggak dibayarkan. Ayo kita cek klaster mana, kita paranin. Kan gampang. Security, iya. Kamu punya kartu BPJS? Nggak ada. Nggak ada. Jangan nanya saya kenapa nggak ada. Jadi kezoliman itu terjadi di mana-mana. Kita harus berpahala, karena keadilan itu sangat langka. Urusan BPJS saja nggak dibayarkan, apalagi uang beras, uang rumah, uang jam sostek, uang DP rumah, uang perumahan yang untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Nggak ada, Pak. Orang itu nggak beli rumah, orang nunggu bapaknya mati baru bisa punya rumah. Oleh karena itu, Anda harus berpedoman pada, kalau misalnya orang ditawarin pahala nggak mau, singgunglah soal keadilan. Kalau Anda membela 1.500 outsource itu, ayo, kita mau kencang-kencangan mana, 1.500 mau teriak, atau kita yang teriak, kita nggak usah teriak, kita tanya aja satu-satu itu, BPJS kamu kenapa nggak dibayarkan? Kita kemana-mana kita tanyain BPJS kamu kenapa nggak dibayarkan? Anda ngurusin BPJS-nya udah bisa nyerang 1.000 perusahaan. Kamu tanya PLN, outsource-nya dibayarkan nggak BPJS-nya? Ya kalau dibayarkan ya alhamdulillah. Ya kalau nggak, ya kita tanya, apakah outsource mereka itu dapat ke status karyawan tetap apa enggak? Ada yang outsource 10 tahun ya tetap outsource. Jadi kezoliman itulah yang menjadi dasar kita. Kalau misalnya pengusaha itu kita gigit, ya, nggak bereaksi, ya gigit beneran. Ya masukin koran kayak, kalau kenal korannya, ya kan? Atau kalau nggak gini deh, Anda kirim ke milisnya grup 30 wartawan Tangsel, Tangerang Selatan, gitu loh. Jangan banyak-banyak. Nanti 30 wartawan akan ngecek BPJS-nya perusahaan, ya kan? Pengang Anda ditelepon 30 wartawan. Ya, setiap wartawan kalau nggak dibayar ya nggak berhenti, akan terus memberitakan. Dan semua outsource perusahaan itu mau kecil, gede, besar, nggak dibayarkan. Itu baru dari BPJS. Sehingga kita itu bisa masuk kalau kita itu bisa punya gigitan. Jadi di dalam satuan dari kekuasaan itu bukan uang dikit gitu, bukan. Anda mau cari uang? Enggak. Direktur ada 20, tiap bulan udah lebih-lebih, luweh-luweh itu soal uang. Udah banyak, ada yang orang Inggris, orang Singapura, ada yang orang Bangladesh, ada orang Pakistan, India juga ada di kantor direktur. Jadi mereka itu sudah sangat pinter. Untuk soal uang tuh gak ada masalah. Ya, tapi kalau misalnya soal keadilan, ayo. Anda pikir 50.000 itu nggak masalah? Anda nggak bayar 50.000 BPJS, Anda bisa dikurung. Karena itu adalah kriminal. Oleh karena itu, kita harus mengerti perilaku konglomerat. Ya, konglomerat itu Anda seperti ketemu buaya. Loh, kok buaya, Pak? Jelek banget, Pak. Udah bukan buaya deh, biawak. Komodo. Ya, komodo. Anda ketemu komodo itu Anda ngomong, Pak, si komo gitu. Wup, gitu ya. Tangan Anda putus. Tuh. Loh, Pak, belum ngomong, udah gigit tangan, Pak. Putus ini, Pak. Lah gimana, Pak? Gitu. Aduh, Pak. Gitu. Ampun, gigit melulu. Loh, itulah jadi konglomerat. Dia jadi konglomerat nomor 10 ya gara-gara itu. Itu. Jadi di dalam organisasi pengusaha tapos itu buntung semua. Ada yang kupingnya, ada yang hidungnya, ada yang alisnya kena gigit temen. Oleh karena itu, kalau Anda sudah masuk ya gara-gara tadi yang BPJS itu diperkarakan itu, Anda jangan berteriak, Anda jangan lapor polisi, Anda jangan lapor wartawan, Anda jangan masukin media. Itu Anda perang, Anda mati duluan. Jadi cara menghadapi konglomerat adalah Anda mengancam tapi tidak berteriak. Itu loh. Tanyain aja terus BPJS gimana, Pak? Nanti bulan depan tanya BPJS gimana, Pak? Nah, kalau sudah masuk, ingat. Kekuasaan itu adalah apa? Kehati-hatian itu bagian dari kecerdasan. Hati-hati. Tadi konglomerat yang saya ketemu tadi yang soal
hartanya bertambah 1 triliun tiap bulan itu, yang dia piara kebo tadi, yang kebunnya anaknya itu 1 miliar, ketemu saya kasih nasihat bahwa dia harus ketemu Jokowi untuk memperkenalkan cita-cita bangsa, nawacita. Dia sebagai pengusaha bibit unggul, ya, jualan bibit durian 30 macam, salaknya gede-gede, kentangnya segede-gede gini untuk french fries, panjangnya itu 20 cm. Apa yang terjadi? Besok saya ketemu dia, saya dimaki-maki habis. Gitu loh. Jadi dia mengajari saya. Kan kemarin saya 3 jam diajari. Ini loh Gun, kamu begini loh Gun. Ini loh, bibit salak ini loh Gun. Ini loh, kentangnya segede gini. Saya itu lihat ada yang disebut pohon itu yang bisa dimakan, itu manis. Itu pohon stevia. Itu dia punya pembibitannya. Dia bisa membuat reboisasi tanah yang bekas tambang itu bisa subur dengan mikoriza namanya, ya kan? Saya diajari 3 jam, wah ini loh, kamu itu masa depan bangsa itu adalah bibit unggul, swasembada untuk SDM unggul. Kamu harus tahu bahwa kita harus bisa mengolah sampah menjadi laskar lalat, ya. Black Soldier Fly, BSF, itu adalah perusahaan yang paling canggih, dia mengolah sampah menjadi protein, makanan ternak. Jadi lava itu anak-anaknya lalat itu gede-gede 1 cm, ya, gede-gede banget itu lavanya. Lalat aja gede, Black Soldier Fly, itu larvanya itu, anaknya itu dikeringkan, dijemur di oven, itu jadi makanannya ikan. Itu high protein. Itu kalau dicampur dalam Indomie, itu Indomie akan jadi bergizi. Ya, nanti kita akan menunjukkan pada Indofood. Apa yang terjadi? 3 jam saya dijamu, Pak. Besoknya saya dimaki-maki di depan muka saya. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Kenapa? Saya pikir loh itu kan bercanda ya, orang nggak sadar, mungkin dia nggak sengaja marah-marah. Nah, saya kan cuek aja. Saya kan nggak punya duit juga. Mau diapain? Dimarahin juga nggak bisa bangkrut, ya kan? Dimintain duit juga nggak ada duitnya, ada 20.000. Jadi apa yang mau diambil? Itu ternyata dimarahin lagi sampai kapok saya. Sampai saya itu kepingin mati aja. Dari hal yang kecil itu dimarahin terus. Apa yang akan saya lakukan? Saya masukin koran itu 10 koran itu tentang cita-cita dia, bahwa perusahaan dia itu adalah pionir dalam cita-cita bangsa untuk nawacita kemajuan Republik Indonesia. Bangga setengah mati. Dari jam 4 pagi besoknya itu saya masukin koran, sampai jam 9 malam itu 10 koran saya forward ke dia. Akhirnya dia tahu siapa saya. Harusnya kalau digigit itu saya masukin koran. Kita nggak punya duit, tapi teman kita banyak wartawan, ya, banyak. Jadi satuan dari uang itu bukan uang gitu ya. Satuan dari uang itu bukan uang. Kita ketemu orang yang kekayaannya 80 triliun. Itu juga masalahnya adalah dia nggak bisa menjelaskan pada anaknya kenapa kok kerjaan dia itu melihara sapi. Nah, kembali kepada yang tadi, developer SML tadi ya. Anda harus tahu bahwa sekarang itu dunia properti itu anjlok. Raja properti itu udah ganti nama, Pak. Yang tadinya Meikarta ganti nama jadi Siloam. Yang Agung Podomoro itu udah bukan lagi milik Trihatman. Agung Sedayu itu udah ganti nama jadi Sendayu Indocity. Apalagi SML. SML itu nanti akan ganti nama jadi Eka Hospital. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa karakter dari pengusaha papan atas itu bagaimana, sehingga kita itu tidak seperti Tom and Jerry gitu loh. Jadi begitu ketemu masalah kita lari, ketemu ada masalah kita lari. Kalau begitu caranya, kapan kita jadi expert? Baru kita mau belajar soal nyanyi aja ya. Anda nyanyi aja udah diketawain orang, suaramu jelek.
Nyanyi aja terus. Agnes Monica itu dari dulu nggak terkenal, ya sekarang yang nomor 1 di papan atas di Billboard dunia. Nomor 1. Dia kerjasama dengan Steve Aoki, itu orang Jepang. Lagunya itu apa itu? Itu masuk pop terkenal top 10 di Billboard dunia. Ya karena dia nggak berhenti. Kalau kita maju terus, Pak, nggak ada masalah. Tadi kunci kekuasaan adalah apa? Pahala dan keadilan. Kekuasaan itu apa? Kekuasaan itu adalah the power of abundance. Berlimpahan, keberlimpahan. Tadi loh, saya nggak punya uang tapi teman saya banyak, saya masuk 10 koran. Itu adalah abundance. Teman saya banyak, itu kalau diterusin bisa 30 koran, 40 koran, 100 koran. Orang itu teman-teman saya tinggal dimasukin milis grup wartawan, jadi berita. Nah, kalau udah masuk berita 10 koran, udah pasti bisa jadi 40, 50, 100. Orang udah masuk koran. Jadi power itu adalah the power of abundance. Loh Pak, aduh Pak, uang saya dikit Pak, uang tit gitu ya. Tuh balik lagi uang lagi tit, uang lagi tit. Jangan ngomong uang. Satuan the power of abundance itu bisa juga berteman. Anda punya teman itu dimilih 100 wartawan Tangsel, Tangerang Selatan, itu power. Power itu organisasi, media, itu power. Zaman dulu tuh power itu ada 3 pilar ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Yang baru itu media. Media itu power. Media itu yang kerjanya Pak Harmoko, itu power. Jadi power itu power of abundance. Bapak, saya bikin organisasi kok nggak ada yang mau ikut. Kamu nggak ada yang mau ikut karena mau mulainya aja keliru. Kamu ngomongin soal duit itu udah bancaan, udah berantem aja semuanya. Kamu harus mulai dari pahala gitu loh. Anda mengajak itu loh, kamu masuk ke tahanan KPK situ loh. Kamu ajakin join itu semuanya pasti mau. Iya. Dia nggak punya pilihan, orang dia di dalam tahanan kok. Mau keluar aja, mau nonton bioskop nggak bisa, mau main sepeda juga nggak bisa, mau main HP juga nggak bisa, mau pakai laptop juga nggak bisa. Mau apa? Ya Anda ajak join ini mau pasti. Jadi banyak sekali kalau Anda tuh mau di bawah ya, di dasar laut ya. Anda harus tahu di bawah laut itu ada apa. Tahanan KPK itu. Ya, saya bukannya mau ngajarin Anda masuk ke tahanan KPK loh ya. Itu ibarat itu loh. Analogi ya. Pura-pura ya, gitu loh. Ya kalau Anda kenal dengan tahanan KPK Setia Novanto, ya Anda bantu. Ya. Itu kalau bisa. Jadi apa? Power itu pahala, keadilan, dan power of abundance. Jadi power itu bisa memilih. Anda di tahanan KPK, Anda ajak join Setia Novanto. Pak, ayo Pak, apa Pak? Ayo Pak, begini Pak, ngebor minyak Pak. Oh enggak mau. Ya gampang, sebelahnya itu apa? Samsul Nur Salim. Sebelahnya siapa lagi? Sekretaris Mahkamah Agung. Sebelahnya siapa lagi? Jadi dengan the power of abundance itu Anda bisa memilih. Intinya adalah power itu tidak bisa sendiri, tidak bisa. Ya, Anda ngajak cewek aja ya. Cewek ini ketemu di grogol gitu ya, di glodok ketemu. Ayo Pak, jarang kamu tak cium, nggak mau. Jadi yang keempat, power itu apa? Untuk bisa melamar gadis itu hanya butuh 1 wali. Jadi untuk setiap persoalan itu hanya butuh 1 wali. Anda bisa mengajak join Setia Novanto kalau Anda kenal dengan ketua DPR sekarang. Gitu loh. Jadi power adalah contender. Anda harus bisa memilih. Anda harus bisa membandingkan. Kalau Anda mau ngajak Agnes Monica itu Anda harus kenalan dengan Chelsea. Kalau Anda mau ngajak Via Valen itu harus ada kenal Nela Karisma. Kalau enggak, Via Valen juga nggak tertarik. Dia bukannya kepengen sama Anda, dia kepengen nggak mau kalah dengan Nela Karisma. Jadi setiap orang itu ada motivasi untuk bersaing.
Anda bisa mendapatkan partner Setia Novanto kalau Anda kenal dengan Airlangga. Anda bisa dapetin Airlangga kalau Anda kenal dengan Bakri. Yang repot kita nggak kenal Bakri. Jadi kita tuh mesti kenalan sama tukang AC-nya. Jadi kita tuh bisa kenalan sama Ibu Bakri. Saya kenalan dengan top motivator nomor 1 di Indonesia itu. Nggak bisa lewat HP, nggak bisa lewat koran, nggak bisa lewat email, nggak bisa. Kalau mau ketemu itu bayar 5 juta per jam. Kontrak dulu 100 jam. Nggak bayar 500 juta, nggak usah ketemu. Yang antri banyak. Jadi saya kenalan dengan tukang AC. Tukang AC itu sering pasang AC di rumahnya dia. Jadi saya kenalan dengan ibunya, istrinya. Jadi saya kenalan dengan istrinya, saya tanya, bisa nggak saya kenalan dengan papa? Bapak, ya bisa. Jadi motivator itu memberi syarat Anda harus bayar 500 juta untuk kalau ketemu. Tapi kalau lewat istrinya, ya dia nggak berani. Jadi kita ini dididik untuk tidak boleh melewati batas. Ada batas norma, agama, ya, Pancasila. Ya kan? Saya ketemu dengan top motivator nomor 1 di Indonesia, nggak usah bayar lewat tukang AC. Apa ada undang-undang dilarang berkenalan dengan istrinya orang? Kan nggak apa-apa. Saya kalau mau ketemu dengan teman, siapapun dia, ya lewat temennya. Ingat ya, untuk melamar gadis itu Anda hanya butuh 1 wali saja. Jadi untuk setiap persoalan hidup Anda hanya butuh 1 wali. Nah kalau Anda itu nggak ngerti, balik lagi ke nomor 1, Anda berpahala apa enggak? Dia bermasalah apa enggak? Anda ngerti masalahnya dia atau enggak? Setiap orang itu punya masalah. Ada yang miskin, masalahnya lebih banyak. Yang kaya masalahnya lebih banyak lagi. Dia nggak seneng banyak musuhnya. Jadi orang kaya itu semuanya kupingnya buntung, hidungnya buntung, alisnya buntung, digigit temennya. Oleh karena itu Anda harus ngerti OPI, other people interest, other people interest. Jangan saya isi otak itu jangan Mercedes, Rolex, jangan kepingin Ethan Eichner, jangan kepingin Tag Heuer. Jangan itu. Anda harus insaf. Jangan lagi ada keinginan urusin orang lain. Pahala, jalan hidup itu dari Tuhan itu adalah nomor 1, berpahalalah. 2, tegakkan keadilan. 3, bersyukurlah bahwa kelimpahan di dunia ini ada banyak. 4, kamu harus bisa memilih, ya, dan harus ada walinya, ya. Nabi saja mau membuat orang mati hidup itu karena dia dipanggil sama mamanya. Kalau enggak, ya nggak mungkin dia ketemu mayat terus dihidupin. Dia nggak kenal. Oleh karena itu, Nabi juga nggak bisa berbuat apa-apa kalau nggak ada wali. Itu loh. Ada 5.000 orang yang mendengarin dakwahnya dia. Mana dia tahu mana yang picak? Jadi ada walinya. Kalau Anda nggak ngerti walinya, ya coba telepon paman, AA, teteh, nenek gitu loh. Hidup ini tuh berkesinambungan. Jangan Anda pikir semuanya hidup selamanya. Ada yang mati. Nah, orang-orang yang sebelum mati itulah yang menjadi pintu kita untuk mendapatkan sebagai dia itu sebagai wali. Saya masuk pertama kali kerja itu di konglomerat yang jualan mulai dari deterjen, makanan, kecap, sampai semen. Itu karena wali. Kakak ipar saya itu berteman dengan teman SD-nya pendiri perusahaan itu. Jadi Anda menemukan wali itu lewat sejarah. Oleh karena itu kalau Anda itu bangkrut, ya umur 50 bangkrut, ya Anda diusir anak, Anda dapat istri baru gara-gara istri rumah tangga Anda pancur, ya akhirnya Anda diusir sama anak, akhirnya Anda beli rumah lagi, nyicil lagi, udah usia 50 tahun, Anda bingung, Anda butuh wali. Segera hubungi AA, teteh, kakek, nenek yang kalau masih hidup. Kalau Anda sudah tua, nggak ada semua itu. Di dunianya hanya 2 orang yang bisa menolong Anda, ayah dan ibu. Oleh karena itu Anda butuh wali. Siapapun dia. Jokowi itu kalau nggak punya wali, yaitu teman-temannya dia itu, teman SMA, ya, teman di UGM, nggak punya wali, dia juga nggak bisa dapat dukungan dari Raja Pakubuwono XIII.
Jadi seorang presiden juga butuh wali untuk dapat dukungan. Kalau nggak dia kampanye itu mau ngomong apa? Siapa yang mengendorse? Emangnya kita ponakannya Sultan Hamengkubuwono ke-10? Sultan sendiri itu juga butuh wali. Nah, gara-gara Jokowi sekarang presiden, dia butuh bantuan. Kenapa? Karena sekarang warisan dari Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu nggak ada. Anaknya nggak ada yang laki-laki. Nggak ada sultan, yang ada itu sultan putri. Nah, jadi seorang sultan juga butuh wali untuk menyelesaikan kemelut ini. Karena apa? Karena musuhnya dia itu adalah adik-adiknya sendiri, bukan satu. Jadi bagaimana seorang Jokowi itu bisa menjadi presiden itu gara-gara dia itu membantu kemelut Sultan Pakubuwono 13 yang tertunda 14 tahun nggak bisa dapat naik tahta gara-gara direbut sama adiknya. Jadi Tunggul Ametung itu mati gara-gara berantem sama Ken Dedes. Ken Arok jadi raja itu karena bersatu dengan Ken Dedes. Oleh karena itu rangkuman dari 4 ini ya, 4 sila ini menjadi sila kelima itu adalah bersekutu. Bersekutu itu ini loh, yang ngebom Iran, Irak, Afghanistan, Libya, Syria, itu PBB. PBB itu sekutu. Nah kalau Anda sudah dibom PBB, dibom sekutu, Anda mau ngadu kemana? Mau ngadu ke Kim Jong-un? Mau ngadu ke WHO? WHO itu bisa dipecat sama PBB. Jadi kita bisa berdaya itu karena bersekutu. Teman saya 10 Pak mantan CEO, mantan jenderal, mantan letnan jenderal, mantan irjen, mantan profesor. Dengan demikian kita bisa bersatu, bersekutu, kita menjadi kuat. Gitu. Tetangga saya itu ada 800 kakak. Bertanya, apa sih kerjaan Pak Gun? Ya nggak ada. Kan saya cuma datang aja ke teman-teman yang bekas tahanan KPK. Bukan artinya saya itu bersekutu sama orang-orang kriminal narapidana loh. Enggak loh. Orang yang sudah dapat tahanan KPK itu orang yang sudah menjalani hukuman. Ya, setiap orang itu picak semua, matanya itu cacat. Termasuk juga tahanan KPK. Tapi dia sudah menjalani hukumannya. Oleh karena itu, Anda itu nggak ngerti pahala ya karena Anda melecehkan orang-orang di bawah. Ya, Anda udah pikir Anda udah di bawah, paling bawah, nggak ada ngerti lagi ada orang tahanan KPK. Nggak usah tahanan KPK, ada orang yang utang gara-gara anaknya melahirkan. Itu gara-gara BPJS ini nggak dibayarkan. Membulat lagi. Jadi apa tadi? Pertama, pahala. Kedua, keadilan. Ketiga, power of abundance. Anda harus memiliki kelimpahan. Ya, kalau Anda sarjana teknik sipil, teman Anda insinyur semua. Kalau Anda dokter, Anda punya ID. Ya sudah, gigit aja bareng-bareng. Ya, Anda kalau punya wartawan, ya Anda punya teman wartawan. Ya. Kalau Anda mantan wartawan, kan Anda punya mantan pacar yang wartawan juga. Yang keempat itu adalah setiap problem itu Anda butuh satu wali. Ya. Anda jangan mau kepingin jadi ngalahin seluruh orang satu dunia. Nggak usah, satu persatu aja. Nah, satu orang itu punya satu. Jadi hidup itu seperti apotek, Pak. Tiap masalah itu ada obatnya. Ya, ada orang sakit pinggang ya gara-gara dia minum Panadol, salah itu. Dia harus pakai korset. Pinggang itu obatnya korset, bukan Panadol. Jadi, setiap masalah itu harus butuh wali. Yang kelima itu adalah bersekutu. Bersekutu itu beraliansi, itu loh PBB loh. Pelajari lagi ilmu PBB. Apa itu PBB? Semuanya sekutu, Pak. Itu dibikin begitu. Kenapa PBB itu kok kita nggak mau berani melawan PBB itu karena ada WHO, FAO, ada World Packaging Organization. Semua itu dibikin dunia. Itu adalah ciptaan, Pak. Itu pengecohan sekutu hanya untuk mendukung PBB sehingga PBB itu sah. Kalau nggak sah kan pasti WHO bubar, UNICEF bubar, UNHCR bubar. Ya buktinya kamu tahu nggak bahwa sekarang itu penguasa dunia itu yang makan datang adalah apa? Organisasi rekayasa genetika organisme. Itu badan PBB yang akan menguasai benih seluruh dunia. Jadi masalah Anda itu tidak berarti ujung akhir dari dunia.
Enggak. Jadi kalau sekarang, loh Bapak kenapa kerjaannya? Nggak punya PT, nggak punya apa? Loh iya Pak, tapi kan sekarang banyak yang bermasalah. Banyak orang yang nggak bisa menagih BPJS, saya bantuin nagih BPJS. Lumayan. Berapa tunggakan BPJS? 19 triliun. Anda kerjakan 40 tahun ini nggak akan selesai. Coba kita ketemu lagi tahun 2017. 2027, 2070, BPJS masih sengkarut. Kenapa? Rakyatnya banyak, tambah banyak, 300 juta, 500 juta, semuanya sakit. Jadi dengan demikian jangan coba-coba nunggu BPJS ini akan selesai. Terima kasih.